Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Handi Yudhistira dan ini rekan-rekan saya Azril Raful Arkan, Muhammad Firdaus Jain, Dafa Ahmad Saifullah Mubaroki, dan ada Aswan Dafa Hidrizi. Oke, di kesempatan kali ini izinkan kami membahas sebuah topik yang sangat relevan dan berdampak besar, yaitu dunia semakin tidak jelas arah untuk memenangkan persaingan global, kebijakan tarif impor, ekspor Amerika Serikat, dan implikasinya bagi Indonesia. Jadi topik ini tuh diangkat karena di era globalisasi seperti sekarang, kebijakan ekonomi satu negara, terutama negara besar seperti Amerika Serikat, dapat memberikan efek domino ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, di presentasi ini kami menganalisa menggunakan metode pastel, politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal atau hukum. Jadi kami harap dengan metode ini bisa memberikan gambaran yang menyeluruh, tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tapi juga bagaimana kebijakan ini menyentuh berbagai sektor kehidupan di Indonesia. Adapun nanti langkah Indonesia untuk mengatasi permasalahan ini dan juga ada beberapa data konkretnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke bagian berikutnya. Masuk ke bagian politik, penjelasan bagaimana kebijakan tarif impor ekspor Amerika Serikat mempengaruhi politik Indonesia. Kebijakan tarif impor dan ekspor Amerika Serikat memiliki dampak yang signifikan terhadap politik Indonesia. Meskipun pengaruhnya tidak selalu langsung, sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia, perubahan tarif dari Amerika Serikat terhadap produk-produk ekspor Indonesia seperti tekstil, karet, atau hasil perikanan dapat menekan kinerja sektor industri dalam negeri. Jika ekspor menurun karena tarif yang tinggi, hal ini menyebabkan berkurangnya pendapatan negara dan meningkatnya pengangguran, terutama di sektor padat karya. Kondisi ekonomi yang memburuk seperti ini seringkali menimbulkan tekanan terhadap pemerintah, baik dari pelaku usaha, buruh, maupun partai politik oposisi. Selain itu, Amerika Serikat kerap menggunakan kebijakan perdagangan sebagai alat tekanan diplomatik. Misalnya, jika Indonesia tidak mengikuti posisi politik Amerika Serikat dalam isu-isu global seperti hak asasi manusia, keamanan Indo-Pasifik, atau persaingan dengan Cina, maka Amerika Serikat dapat menerapkan atau mengancam menerapkan tarif sebagai bentuk tekanan. Ini mendorong pemerintah Indonesia untuk berhati-hati dalam mengambil sikap politik luar negeri agar tetap menjaga hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat. Akibat dari tekanan ini, Indonesia juga bisa mengambil langkah strategis dengan mengalihkan fokus perdagangan dan kerjasama ke negara lain seperti Cina, India, atau sesama negara ASEAN. Pergeseran ini bukan hanya berdampak pada arah ekonomi, tapi juga mempengaruhi orientasi politik dan diplomasi Indonesia. Dengan demikian, kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat dapat menjadi faktor penting yang ikut membentuk keputusan-keputusan politik dalam negeri dan luar negeri Indonesia. Selanjutnya, hasil dari data konkret, tarif Amerika Serikat naik untuk produk Indonesia. Pada tahun 2018, Amerika Serikat menaikkan tarif impor produk baja Indonesia hingga 25%. Bagian dari kebijakan proteksionisnya, akibat kebijakan ini, ekspor baja Indonesia ke Amerika Serikat menurun drastis karena harga menjadi tidak kompetitif di pasar. Dampaknya terasa pada industri baja nasional yang mengalami penurunan permintaan dan berisiko memicu pengurangan tenaga kerja serta tekanan ekonomi di dalam negeri. Seterusnya, Indonesia dicabut dari GSP (Generalized System of Preference). Pada 2020, Amerika Serikat mencabut Indonesia dari daftar negara yang dapat fasilitas bebas tarif ekspor. Akibatnya, lebih dari 3.500 produk Indonesia dikenakan pajak tambahan. Terus, bagaimana langkah pemerintah Indonesia untuk menyikapi dan memenangkan masalah ini? Yakni, nomor 1, menjalin perjanjian dengan baru yang adil. Pemerintah Indonesia dapat menunjukkan perjanjian dagang bilateral atau multilateral yang memberikan perlakuan tarif yang lebih adil bagi produk-produk Indonesia. Dengan adanya perjanjian ini, Indonesia bisa mendapatkan kepastian akses pasar dan mengurangi risiko tarif tinggi yang merugikan eksportir nasional. Yang kedua, berpartisipasi aktif dari forum internasional seperti WTO. Indonesia bisa memanfaatkan keanggotaannya di organisasi perdagangan di dunia seperti WTO untuk menyuarakan keberatan terhadap kebijakan tarif yang dianggap tidak adil.
Melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO, Indonesia bisa mendorong Amerika Serikat agar mematuhi aturan perdagangan internasional. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada pasar AS atau menguatkan hubungan dengan negara lain supaya tidak tergantung pada Amerika. Untuk mengurangi dampak dari kebijakan proteksi Amerika Serikat, Indonesia perlu memperluas dan memperkuat hubungan dagang dengan negara lain seperti negara-negara Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Diverifikasi pasar ekspor ini penting agar perekonomian Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu negara sehingga lebih tahan terhadap tekanan eksternal. Masuk ke sektor ekonomi, dunia saat ini sedang menghadapi tantangan besar dalam perdagangan global, salah satunya dari kebijakan proteksionis Amerika Serikat, terutama dalam bentuk kenaikan tarif impor terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia. Ketika Amerika Serikat menaikkan tarif impor, barang-barang buatan yang diekspor ke sana akan menjadi lebih mahal karena harga naik. Barang-barang ini menjadi kurang kompetitif dan akhirnya permintaan dari pasar Amerika menurun. Bagi Indonesia, ini berdampak langsung ke industri-industri yang sangat bergantung pada ekspor, seperti industri tekstil, furnitur, hingga pertanian. Jika ekspor menurun drastis, perusahaan bisa mengalami kerugian, lalu mengurangi produksi, dan yang paling parahnya, melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap para karyawannya. Dalam skala besar, kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ikut melambat karena salah satu motor penggerak ekonomi kita adalah ekspor. Oke, lanjut. Lalu bagaimana Indonesia harus menyikapi situasi ini agar tetap bisa tumbuh secara ekonomi? Nah, ada beberapa strategi penting yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam pelaku industri. Yang pertama adalah diversifikasi pasar ekspor. Artinya, Indonesia tidak hanya bergantung pada pasar Amerika, tetapi mulai memperluas ekspor ke negara-negara lain seperti Asia Selatan, Timur Tengah, bahkan Afrika. Yang kedua, memperkuat industri dalam negeri agar lebih mandiri dan tidak tergantung pada bahan baku impor maupun pasar luar negeri. Yang ketiga adalah pengembangan teknologi dan inovasi produk sangat penting supaya barang buatan Indonesia memiliki nilai tambah dan bisa bersaing di pasar global. Dalam hal data, kita bisa melihat bahwa ekspor tekstil di Indonesia ke Amerika Serikat turun sebesar 16% pada tahun 2020 setelah tarif perdagangan diberlakukan lebih tinggi. Kemudian, dari sisi pertumbuhan ekonomi, berdasarkan dari Badan Pusat Statistik atau bisa disingkat BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 hanya mencapai 5,05% dan naik sedikit di tahun 2024 menjadi 5,11%. Padahal untuk menjadi negara maju, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi di atas 8% per tahun secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa kebijakan global seperti tarif dagang memang berdampak nyata terhadap target jangka panjang kita. Selain berdampak pada ekonomi nasional, kebijakan tarif ini juga membawa efek sosial yang sangat terasa bagi masyarakat di Indonesia. Ketika ekspor menurun dan industri mengalami tekanan, ribuan bahkan puluhan ribu pekerja bisa kehilangan pekerjaan. Ini menyebabkan naiknya angka pengangguran dan meningkatnya beban ekonomi pada rumah tangga. Di sisi lain, barang-barang kebutuhan pokok yang mengandalkan bahan baku impor atau ekspor juga bisa terdampak. Salah satu contohnya adalah harga tempe di luar negeri. Karena bahan baku tempe adalah kedelai dan kedelai dari Indonesia, maka dikenakan tarif tinggi saat masuk ke Amerika Serikat. Harga produk
turunannya seperti tempe ikut naik di toko-toko Asia Amerika. Harga tempe yang asalnya dari $2 menjadi $2,60 per bungkus atau sekitar 30% naiknya. Walaupun ini terjadi di luar negeri, namun pelaku usaha ekspor tempe dan kedelai dari Indonesia juga ikut terdampak karena permintaan menurun. Nah, untuk mengatasi dampak sosial ini, pemerintah memiliki beberapa solusi penting. Yang pertama, perlu diadakannya program pelatihan ulang atau bisa disebut dengan reskilling bagi para korban PHK, agar mereka bisa memperoleh keterampilan baru dan kembali masuk ke dunia kerja. Yang kedua, selama masa transisi, pemerintah bisa menyalurkan bantuan sosial sementara bagi keluarga yang terdampak langsung. Dan yang tak kalah penting, pemerintah perlu mendorong pengembangan UMKM karena sektor inilah yang paling cepat menyerap tenaga kerja lokal dan bisa bertahan di tengah krisis global. Sebagai contoh konkret, menurut Asosiasi Perstektilan Indonesia, sebanyak 90.000 karyawan terdampak karyawan di industri tekstil di Jawa Barat terdampak yang namanya PHK sepanjang tahun 2023 akibatnya turunnya ekspor ke Amerika. Ini adalah angka yang sangat besar dan menunjukkan betapa seriusnya dampak dari perang global. Oke, selanjutnya saya yang akan menjelaskan apa dampak tarif ekspor impor yang diterapkan oleh AS Amerika Serikat terhadap bidang teknologi ya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bidang teknologi. Barang teknologi dari luar seperti mesin atau komputer bisa jadi lebih mahal. Ini bisa menghambat perusahaan di Indonesia untuk melakukan inovasi, tapi ini juga bisa menjadi kesempatan untuk membuat teknologi sendiri. Jadi kita tidak bergantung pada teknologi atau mesin-mesin dari luar negeri ya. Jadi kita bisa membuat mesin itu sendiri. Oke. Selanjutnya data konkret yang saya dapatkan yaitu harga mesin impor naik 15 hingga 20%, terutama pada mesin produksi tekstil dan makanan. Jadi pabrik kecil itu menjadi susah untuk beli mesin baru. Oke, selanjutnya startup teknologi Indonesia tumbuh 2 kali lipat. Jadi karena didesak untuk membuat mesin baru atau teknologi baru, jadi startup teknologi Indonesia tumbuh 2 kali lipat lebih cepat ya. Apa yang harus dilakukan Indonesia untuk respon Indonesia untuk tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini, yaitu dukungan riset dan inovasi dari kampus dan startup. Jadi kita sebisa mungkin mendukung riset yang dilakukan oleh kampus atau startup gitu. Kalau perlu, jika ada uang kita bisa mendanai ya, seperti itu. Yang kedua, kasih intensif pajak bagi perusahaan yang memakai teknologi lokal. Ini dikhususkan untuk pemerintah ya. Jadi bagi perusahaan yang menggunakan teknologi lokal diberi pajak intensif sendiri. Jadi begitu. Yang ketiga atau yang terakhir, bangun kerjasama dengan negara lain untuk riset teknologi. Jadi walaupun ada tarif ekspor impor ya, tapi kan tidak menutup ruang untuk riset teknologi di negara lain, di Amerika Serikat lah, Jepang lah, atau Eropa mana gitu. Oke, kita ke bidang selanjutnya dampak lingkungan dari kebijakan tarif oleh Amerika Serikat dari bidang lingkungan. Kalau ekspor turun, bisa jadi perusahaan fokus menjual barang dalam negeri
atau menjual barang di dalam negeri. Bisa jadi juga muncul industri baru yang tidak ramah lingkungan karena ingin cepat untung, jadi bisa merusak alam ya. Kebijakan tarif ekspor impor dari Amerika Serikat ini, khususnya dalam konteks perang dagang, memiliki dampak kompleks dan tidak langsung terhadap lingkungan di Indonesia. Meskipun berpotensi meningkatkan produksi komoditas rentan lingkungan seperti sawit atau tambang jika ekspor manufaktur terhambat, serta dapat menggeser rantai pasok ke lokasi yang standar lingkungan yang lebih longgar. Kebijakan ini juga membuka peluang bagi yang bisa mendorong Indonesia untuk diverifikasi ekonomi menuju sektor berkelanjutan, mendorong hilirisasi yang bertanggung jawab, dan meningkatkan standar lingkungan sebagai respons terhadap tekanan pasar global ya. Oke, selanjutnya saya ada data konkret kenaikan tarif produk ramah lingkungan ya. Produk Indonesia seperti biofuel dan kertas daur ulang dikenai tarif oleh AS atau Amerika Serikat hingga 19%, padahal ini produk ramah lingkungan. Yang kedua, Indonesia lewat program ekonomi hijau atau green economy ditargetkan menciptakan 1 juta pekerjaan baru hingga 2030 ya. Solusi untuk Indonesia, buat aturan agar semua industri tetap ramah lingkungan. Dorong investasi hijau atau green investment, masukkan aturan lingkungan ke rencana ekonomi jangka panjang. Jadi solusi ini bukan hanya untuk jangka pendek ya, 5 tahun, 4 tahun, tapi ini jangka panjang. Jadi itu beberapa solusi dari bidang lingkungan untuk Indonesia. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih kepada teman-teman saya sebelumnya yang telah menjelaskan poin-poin yang sudah ada di slide sebelumnya. Saya sendiri, Dafa Ahmad Saifullah Mubaroki, ingin menjelaskan lebih lanjut bagaimana hukum internasional menyikapi sikap tarif ini dengan sudut mata hukum. Oke, pertama, jika tarif tinggi bisa melanggar peraturan WTO, kalau Indonesia dirugikan, maka Indonesia bisa lapor ke WTO dan minta keadilan. WTO di sini berperan sebagai pihak tengah antara US dan Indonesia. Selanjutnya adalah hukum sendiri. Langkah hukum yang bisa diambil di Indonesia adalah mengajukan gugatan ke WTO, menggunakan hukum dagang internasional untuk negosiasi, kemudian adalah membangun perjanjian dagang dan bilateral dua negara yang saling menguntungkan. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia mampu untuk mengajukan gugatan ke WTO? Secara konkret, data Indonesia pernah menang di WTO itu sudah ada, dan Indonesia sudah bergabung dengan banyak perjanjian dagang. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Kami atas nama Dafa Ahmad Saifullah Mubaroki, Brian, terus Mas Daus dan Mas Aswan serta Mas Rafaul ingin berterima kasih. Kami tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.